warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pengajian ada mudzakarah dengan sesama sahabat. Silakan apa yang mau ditanyakan? Didekatkan ya. Ya, pertanyaannya pelan-pelan saja apa yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang penjelasan Kiai ini saya mau bertanya, tapi pertanyaan ini mungkin agak kurang sesuai dengan apa yang dikatakan Kiai tadi. Maka untuk ini nantinya kan mohon kira-kira penjelasannya yang lebih lengkap lagi. Di sini saya pernah mendengar percakapan antara malaikat munkar dan nakir di dalam kubur kepada si mayat. Jadi pertanyaannya itu, siapa Tuhanmu? Ini pertanyaannya. Siapa Tuhanmu? Tapi penjawabannya kalau Tuhan dijawabkan Tuhan itu Allah, itu kan nama. Begitu. Ini yang ditanya itu Tuhanmu itu siapa? Jadi ini pertanyaan ini kira-kira macam mana yang dijelaskan oleh Kiai tadi kan, termasuk kunci brankas tadi sudah dibuka, cuman keterangan-keterangan yang di dalamnya itu rasanya belum lagi mendalam kepada hamba-hamba kami yang hadir nih. Jadi untuk ini perlu rasanya kan memberi penjelasan yang lebih lengkap. Jadi dijelaskan kira-kira kan apa pertanyaan-pertanyaannya. Begitu. Termasuk yang saya maksudkan tadi kan ada malaikat tadi ada menanya kepada mayat di kubur, mengatakan siapa Tuhanmu? Jadi kalaulah dijawabkan Allah itu kan nama, jadi belum tepat. Untuk ini saya kembalikan kepada Kiai. Alhamdulillahirabbil alamin. Inti pertanyaan dari kakek, bagaimana cara menjawab saat kita mati besok, pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Iya kan, Kek? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebelum menjawab pertanyaan ini semua, mari kita logikakan di dalam hati kita. Seumpama kakek sedang tidur, terus saya tanya, Kek, marrobuka? Kakek sedang tidur. Kira-kira kakek bisa menjawab? Tidur, apalagi mati, bisa menjawab kakek. Apakah berlaku pertanyaan kepada orang mati? Apakah berlaku pertanyaan kepada orang tidur? Karena orang tidur, orang mati sudah bebas dari pertanyaan itu. Kenapa? Karena
mereka sudah kembali kepada Tuhannya. Jadi yang ditanyakan oleh Pak Mudin waktu di kuburan ketika kita mengantarkan jenazah, Pak Mudin menuntun sang mayat yang ada di dalam kuburan. Mayatnya mati, dipendam tanah, Pak Mudin memberitahu kepada mayat yang tidak ada hidupnya, mayat yang tidak ada pengertiannya, mayat yang tidak ada pandangannya, mayat yang tidak ada pendengarannya, diberitahu oleh Pak Mudin, "Marabbuka, siapa Tuhanmu?" Bila kau nanti ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, jawablah, "Allahu Rabbi." Mana biuka, siapa nabimu? Nanti kalau ditanya siapa nabimu, bilang, jawablah, Muhammad nabiku. Jadi itu jawabannya kalau ada malaikat mungkar dan nakir. Apakah orang yang mati bisa menjawab? Tidur saja tidak bisa menjawab, ya kan, Mbak? Nah, maknanya siapa sih ahli kubur itu? Siapa sih mayat-mayat itu? Ahli kubur dan mayat-mayat itu adalah manusia yang belum menemukan kunci berangkasnya. Manusia yang masih terkungkung, terbelenggu dengan hawa nafsunya, itulah mayat-mayat, itulah ahli kubur. Jiwanya dipendam di dalam kuburan jasad-jasad yang dari tanah itu apa? Jadi yang dituntun itu bukan mayat, tapi orang-orang yang ngantar itu loh. Yang diseru, wahai manusia yang masih mati hatinya, wahai manusia yang masih keras hatinya melebihi kerasnya batu. Bila kau ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, Marabbuka, siapa Tuhanmu? Maka jawablah, Allahu Rabbi. Yang dituntun gedek-gedek saja. Yang dituntun ngakak-ngakak, ngerokok, ngobrol sendiri. Kenapa? Bagaimana mungkin ia bisa menjawab Allahu Rabbi, sementara di dalam hatinya yang dituhankan hawa nafsunya sendiri, ya tidak bisa menjawab. Orang yang masih hidup saja tidak bisa menjawab, apalagi mayat. Nah, jadi bagi siapa yang bisa menjawab? Bagi mereka yang sudah kembali kepada Tuhannya lah yang bisa menjawab. Maknanya bila manusia sudah pulang kepada Allah, pulang kewujudan manusianya kepada kewujudan Tuhannya, pulang kehidupan manusianya kepada kehidupan Tuhannya, maka bebaslah manusia dari pertanyaan seperti abah tidur tadi. Kira-kira apa kalau saya tanya Marabbuka waktu abah tidur, kan tidak bisa jawab apa. Nah, jadi maknanya ahli kubur itu manusia-manusia yang masih terlena di dalam kehidupan dunia ini. Tidak bisa jawab bila Allah Tuhanku. Jadi maknanya malaikat mungkar dan nakir itu datangnya kepada siapa? Bukan kepada mayat yang di kuburan, tapi kepada setiap hati manusia yang ingkar kepada Tuhannya. Duduknya ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, Marabbuka. Dalam hatinya,
Bukan Allah yang mendudukkan aku duduk sendiri. Tidak bisa menjawab Allah yang mendudukkanku. Karena manusianya masih menyembah dirinya sendiri. Waktu berdiri tidak bisa manusianya yang memberdirikanku Allah. Tapi hawa nafsu, dirikulah yang berkuasa untuk berdiri. Dirikulah yang berkuasa untuk sholat. Dirikulah yang berkuasa untuk ibadah. Wong Tuhan ndak ada, wong Tuhan goib, yang wujud, yang nyatakan diriku sendiri di dalam hatiku. Nah, jadi kita mungkar terus. Jadi ditanya oleh malaikat mungkar, "Marabbuka, siapa Tuhanmu yang bisa mendudukkanmu?" Kita tidak bisa menjawab di dalam hati kita, kecuali kita bisa menjawab, "Akulah yang duduk." Allah goib. Allah tidak ada. Bagaimana mungkin bisa jawab? Orang yang masih hidup pun tidak bisa jawab apalagi orang mati. Jadi maknanya manusia yang merasa masih hidup diri manusianya, itulah orang mati di sisi Allah. Mati hatinya, mati kesadarannya, tak kenal Tuhannya kecuali mengenal dirinya sendiri di dalam hatinya. Jadi ketika kita melihat mayat lagi dimakamkan, kita seolah-olah ingin taubat, Abah. Waduh, sebentar lagi aku kayak begitu. Takut mau berbuat maksiat, takut. Iya kan, Mbak? Nah, setelah sepulang dari pemakaman, baru 7 jangka dari kuburan, kita mungkar lagi. Kita ditanya lagi oleh malaikat mungkar, "Marabbuka, marabbuka, marabbuka." Kita tidak bisa jawab. Karena kita mentuhankan diri kita sendiri, ya kan, Mbak? Nah, itu maknanya. Jadi kalau makna syariatnya ya memang seperti itu. Tapi hakikat yang sebenar-benarnya itu semua kejadian-kejadian hati. Karena Allah tidak memandang rupa dan hartamu, Allah tidak memandang ilmu dan amalmu, Allah tidak memandang nasab-nasab kemuliaan-kemuliaanmu, tapi Allah hanya memandang hatimu. Jadi isi Al-Quran semuanya itu babakan lagunya hati. Jadi sudah tahu apa? Marabbuka kapan? Sekarang pun kita ditanya oleh malaikat mungkar. Ketika kita lalai dari Tuhan. Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Kita sombong. Tidak bisa jawab. Kenapa? Karena kita mentuhankan diri kita sendiri. Tidak bisa menjawab. Karena cahaya di dalam hati kita masih cahaya yang gelap. Cahaya apa? Cahaya hawa nafsu kita sendiri. Jadi kita pun sekarang ditanya terus ya Pak, sama malaikat mungkar dan nakir. Iya, maknanya kembalilah kepada Tuhanmu sebelum kau dikembalikan dengan paksa dan siksa. Nah, jadi kalau sudah ketika ada orang meninggal, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Datang dari Allah, pulang kepada Allah. Jadi kain kafan putih itulah hakikat lambang bahwa jasad ini sudah suci. Kenapa? Karena manusianya sudah tidak ada. Manusianya sudah tidak bisa ngaku-ngaku lagi. Ini badanku, ini badanku, ini badanku, tidak bisa lagi. Makanya dikafani kain putih seperti ihram. Orang haji apa? La tusyrik
Billah, jangan sekutukan Tuhanmu. Bagaimana mungkin orang mati bisa mensekutukan Allah, sementara dirinya sudah kembali kepada Allah. Jadi kalau versi cerita orang syariat, mati. Meskipun orangnya mati, tidak mau dikatakan mati. Kenapa? Karena nanti setelah kita pulang, mereka hidup lagi, duduk. Didatangi malaikat mungkar dan nakir. Sebelum malaikat mungkar dan nakir, lebih baik kita bongkar lagi kalau dia hidup, agar dia kembali hidup lagi ke dunia. Jadi selamanya kita tidak ridho orang mati, sudah benar-benar mati kok dikatakan masih hidup, menerima siksa, azab kubur. Siksa kubur ya kan Pak? Berarti kan menganggap orang itu kan masih hidup. Selamanya manusia tidak mau lebih rendah daripada Tuhannya. Maunya manusia lebih tinggi dari Tuhannya. Kalau kita mengira manusia hidup terus, kapan Tuhan ini mentuhani manusia? Jadi kita selama ini, baik nanti ketika badan kita mati dan sekarang pun hakikatnya kita mati. Hanya Allah yang hidup. Bila kita sudah bisa membuka brankas itu, nyata kehidupan Allah. Dengan tiadanya, adamnya diri manusia kita. Jadi sebelum mati sudah husnul khotimah. Badannya sudah husnul khotimah. Kenapa? Sudah tidak diaku-akui lagi bahwa badan ini badanku. Ini ciptaan Allah, bukan ciptaanku. Selama ini kan seolah-olah badan ini ciptaanku. Nah, dan seolah-olah badan ini yang bisa syariat sendiri tanpa Tuhan. Maka tidak bisa pulang ke rahmatullah. Selalu linapsi. Sholatnya linapsi. Ibadahnya linapsi. Imannya linapsi. Makrifatnya linapsi. Ya tidak bisa pulang-pulang kepada Tuhannya. Bila manusianya tidak mau mati. Nah selama ini kan kita seolah-olah mayat-mayat itu didudukkan, disiksa di dalamnya. Nah, jadi selama ini angen-angen wae apa. Jadi kenapa? Karena hawa nafsu yang mengartikan cerita itu. Ya seolah-olah itu kejadiannya nanti apa. Agar apa? Agar iblis dan setan bisa mengecoh dan menipu kita. Ditipu kita, ayo perbanyak ibadahmu, banyakkanlah ilmumu. Setelah banyak ibadahmu, banyak ilmumu, berbanggalah kamu. Akhirnya tambah jatuh martabatnya. Tambah disiksa dengan amalnya sendiri, disiksa dengan ilmunya sendiri. Inilah kesibukan manusia sebelum menemukan berangkasnya. Menemukan kunci berangkasnya. Tapi bila manusia sudah menemukan kunci berangkasnya, menemukan kunci rahasia diri manusianya, maka ia sudah tidak bisa apa-apa lagi, apalagi syariat. Syariatnya maknanya tetap syariat, tapi sudah bukan syariat manusianya lagi di dalam hatinya. Akan tetapi syariatnya uripe Allah. Bila tak ada uripe Allah, orang tidak akan ada badan dan tak akan ada pergerakan badan. Jadi selama ini ketika kita sebelum baiat, ya selalu ditanya marobuka, tidak bisa jawab. Tapi ketika kita sudah ketemu dengan hari kiamat, hari kebangkitan,
baru sudah tidak ada pertanyaan lagi. Soalnya para malaikatnya pun sudah mati semua. Israelnya sudah mati semua. Tidak ada yang tanya-tanya lagi. Maka dari itu, bila sudah nyata kewujudan Allah, maka hancur leburlah nama-nama itu semua. Maknanya nama-nama itu hanya apa? Sesebutan saja. Paglarane uripe Allah. Kira-kira jawabannya bisa dipahami apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Pemahaman kita kan selama ini kan pemahaman syariat. Jadi naikkan lagi, majukan kembali. Naikkan lagi pemahaman itu agar ketemu dengan yang sebenar-benarnya cerita itu. Agar kita tidak ditipu terus oleh iblis dan setan. Tenang bro, itu kan nanti setelah kau mati. Selama ini kita cari dunia saja. Akhirnya manusia disibukkan dengan amal, dengan ilmunya. Untuk mencari urusan-urusan dunia. Kebanggaan dunia. Kemuliaan dunia. Nah, berarti bagaimana mungkin Abah bisa jawab Allahu Rabbi. Bila Abah sudah tidak ada, yang ada hanya Allah. Itu jawabannya. Tidak usah Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Tidak sah kalau manusianya yang jawab. Tapi kalau Tuhannya yang jawab, akulah Tuhan, innani anallah, baru sah. Kenapa? Karena tidak ada yang bertanya lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan lagi, wahai sahabat? Yang ada pertanyaan? Kuncinya bukan kunci-kunci pintu itu. Iya. Maknanya kuncinya apa? Jangan jadi Tuhan lagi di hati kita. Kembali kan masih bisa menjawab itu bisa dijelaskan. Iya. Kalau sudah enggak hidup lagi. Nah, apa bisa menjawab?